Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada. Kita berjumpa lagi pagi ini melalui Rehat atau Renungan Harian Toraja edisi Rabu 6 Maret 2024. Untuk mengawali hari yang Tuhan masih berikan kepada masing-masing kita, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ezra pasal 6 ayat 1 sampai ayat 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha pengasih, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat yang selalu Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bangun di pagi yang indah ini dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang keberkatan daripada Tuhan. Sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami bisa memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu ini, agar bisa menjadi pedoman untuk kami menjalani hari kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Ezra pasal 6 ayat 1 sampai ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan, dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula, telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut pertunjukan para imani yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka pada hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulangkannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa
yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar-Boznai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada bulan yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para iman, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembangunan merayakan pentabisan rumah Allah itu dengan sukaria. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Beribadah dengan Setia, atau kalau dalam bahasa Toraja, Kama Karitutuan Menumbah. Pasal 6 merupakan respon Raja Darius terhadap surat yang dikirim oleh Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan Syetar-Boznai. Surat tersebut berisi laporan atas tindakan orang-orang Yahudi yang sedang membangun kembali Bait Allah. Darius menyelidiki perbendaharaan di Babel dan menemukan piagam berisi perintah Kores bahwa rumah Allah di Yerusalem harus dibangun kembali. Tuhan menggerakkan hati Darius untuk mengizinkan pembangunan kembali Bait Allah. Bahkan dijelaskan di ayat 11, Dia mengecam orang yang menghambat pembangunan rumah Allah. Hal itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk memulihkan umatnya dari keterpurukan selama berada dalam pembuangan di Babel. Bait Allah adalah tempat peribadatan umat Israel sekaligus simbol kehadiran Tuhan. Pembangunan itu menyukacitakan dan membawa kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan dalam bait-Nya. Setelah 70 tahun hidup dalam penderitaan di pembuangan dan merasakan susahnya beribadah kepada Tuhan, timbullah kerinduan yang besar dalam diri umat Israel untuk menyembah Tuhan dalam peribadatan. Tuhan memberi mereka kesempatan untuk kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan. Rekonstruksi Bait Allah dalam beribadah dengan benar adalah cara Tuhan membuat Israel menghargai anugerah-Nya. Dewasa ini, pembangunan gereja gencar dilakukan. Kiranya kita tidak berfokus membangun fisik gereja, melainkan turut membangun persekutuannya. Allah telah menganugerahkan nafas hidup, kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan kebebasan untuk beribadat kepada kita. Sebab itu, sudahkah kita menggunakan kesempatan itu dengan bijaksana? Sudahkah kita menghargai anugerah-Nya? Sangat ironisnya apabila kita tidak menghargai anugerah dan malah menganggapnya itu adalah sebuah hal yang membebani. Hiduplah beribadah kepada Allah dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Setialah beribadah kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang pengasih, Allah kami yang penyayang, kami anak-anak-Mu mengucap syukur ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, bagaimana kami harus beribadah dengan setia, bagaimana kami harus beribadah yang berkenan di hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan tanggung jawab kami
melanjutkan tugas kami, melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan mohon sertai ya Tuhan, semoga dapat berjalan dengan lancar dan tentunya itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sadar bahwa kami sering melakukan kesalahan yang menyedihkan hati Tuhan, baik yang kami lakukan melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama kami, menyakiti diri kami sendiri. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, kehidupan kami selanjutnya, kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Demikianlah untuk renungan harian kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudara semua, kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan renungan harian Toraja. Semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.